Misal misalan kabar suara ya masalah suara kata Syekh Mustafa Al-Fulana wa Rasulullah subhanahu wa ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mukhati'u wal mura'i wal munafiqu wal kadhibu wat tami'u wal kha'inu wal ana'i kullu ulaika manfurun minhu man'iyun anhu wa ma dzalika illa li faqdi thiqati bihi minan nufus. Fal mukhati'u yuridu bika al-makruha min haitsu la ta'lamu wa huwa yudhiru laka al-hubbu wa iradatal khairi famata alim ta bi khadlihi wa makrihi nafarta minhu lidhu'fi thiqati bihi. Al-mukhati'u ta wong kang bujuk wal mura'i lan wong kang ngetok-ngetokno di atau bahasa lain riya, pamer ya, di memperlihatkan apa yang dia punya, apa yang dia miliki pada orang lain, yang sesungguhnya orang lain itu tidak butuh diperlihatkan atau tidak butuh tahu karena nggak punya kepentingan. Nah, itu yang disebut dengan al-mura'i, orang yang pamer, bahasa pamer atau menunjukkan apa yang dia miliki dan ada indikasi dia sombong karena telah memiliki sesuatu. Al-mura'i atau bahasa populer lagi riya. Wal munafiqu lan wong kang munafik. Munafik itu tidak konsisten antara ucapan dengan tindakan, itu berbeda. Itu munafik. Dan itu sama-sama berbahaya. Pembohong, kemudian apa tadi, riya, munafik, al-kadhibu lan wong kang goroh. Wa tami'u lan wong kang tamak. Apa tamak? Serakah. Semuanya pengen diraih, semuanya pengen dimiliki, meskipun itu bukan haknya, tapi ambisius ya. Bukan sekedar ambisi tapi pada tingkat ambisius. Nah, itu bedanya. Kalau ambisi itu sekedar keinginan yang kuat, tapi kalau sudah tingkat ambisius ya, ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, itu namanya ambisius. Nah, toma itu sepertinya demikian. Toma. Jadi nggak ada banyaknya, nggak pernah merasa cukup. Itu toma. Butuh satu, terpenuhi satu, ingin dua. Butuh apa? Terpenuhi lagi, ingin lagi. Padahal keinginan berikutnya itu tidak sedang dibutuhkan, tapi ingin meraih semuanya, itulah tama. Seakan-akan orang lain tidak diberi kesempatan untuk memilikinya, atau mendapatkannya, nggak dikasih kesempatan. Semuanya pengen diraih. Itulah tamak atau ambisius. Serakah ya, bahasa Jawa serakah. Wal khainu lan wong kang citro.
Citra itu apa? Inohal. Ino. Wal ana ini lan wong kang ngaku-ngaku. Kullu ulaika manfurun minhu. Kullu ulaik utawi sekabiane mengkono-mengkono wong di berapa tipe itu kan, berapa jenis perbuatan, mulai dari mukhati sampai anak ini. Manfurun iku den playone dihindari. Apa wong minu saking wong. Itu semua orang atau orang-orang yang berperilaku demikian tadi, mulai dari mukhati, ya tukang bujui, terus pamer, munafik, pembohong, tamak, ya. Kemudian orang yang hina, citra, dan orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai orang yang hebat, yang mulia, yang agung, ya segala macam. Itu semuanya adalah tipe-tipe orang yang berbahaya. Maka amri selamatnya, ya, tipe-tipe orang yang punya sifat tadi itu harus dihindari. Karena apa? Ya tentunya sangat tidak menguntungkan. Ya. Termasuk mulai dari al-mukhati, maksudnya tukang bujui. Mukhati dengan katib apa bedanya? Bujui karo membohongi. Ya semuanya hampir sama, membohongi. Artinya perilaku mereka tidak sesungguhnya dengan yang diucapkan, nggak konsisten kan, atau nggak istiqomah, nggak sesuai. Mulai dari al-mukhati tadi, bujukan. Nah ini mulai harus dihindari. Dan orang yang mengaku-ngaku, pamer. Bahkan mengaku tadi yang terakhir adalah anak yang ngaku-ngaku baik, ngaku-ngaku mulia, ngaku-ngaku paling pintar. Padahal ya bukan kan. Itu semuanya harus dihindari biar tidak yang selamat lah, saya selamat. Man iyo ne turtenatoin apa anu saking wong wa ma zalika illa li fakti sikoti wa ma lan ora ana zalika utawi mengkono apa ya perilaku illa li fakti sikoti iku angin krana sepine kepercayaan. Jadi tipe-tipe orang tadi nggak bisa dipercaya. Tukang bujui, pamer, munafik, pembohong, tamak, dan orang yang sudah populer bahwa dia orang nggak baik kan, termasuk orang yang ngaku-ngaku mulia, bahkan cenderung memaksa orang lain untuk menganggap diri sebagai orang mulia. Itu bahaya. Nah, karena wama zalika ila al-fakti sikoti. Oleh karena itu harus dihindari untuk menyelamatkan diri. Artinya jangan lagi berserikat, jangan lagi berkawan, apalagi mempercayakan urusannya kepada tipe orang-orang tersebut. Itu nggak akan menguntungkan.
walau membahayakan dan merugikan, yang pasti merugikan. Orang-orang gak terpercaya kok dipercaya kan, selalu mempercayai. Maka ketika mau sesuatu pada orang lain, jadi pelajari dulu siapa orang ini. Ya banyak kasus-kasus seperti itu banyak. Apalagi jangankan yang sudah dikenal. Kalau ya sudah apa yang belum dikenal apalagi kan ya. Yang sudah dikenal aja kenal tega melakukan pembohongan. Apalagi yang belum dikenal banyak. Dia bilang cerita dia orang baik, bilang telah melakukan ini kan. Di ujung-ujungnya membohongi. Ini sering terjadi. Oleh karena itu apa? Kita tetap harus waspada. Ya sudah sih enggak, tapi waspada boleh kan gitu ya. Waspada boleh. Ya kan semua itu demi keselamatan ya, demi keselamatan, keamanan, kenyamanan, ketertiban ya kita sendiri. Fal mukhati mongko tahu wong kang bujuk. Ini penjelasan masing-masing siapa sih mereka mukhote itu. Yuri turun karena sapa mukhote kaing siro. Yuri turun karena sapa mukhote kaing siro. Al makruha ing perkara kang disengiti, nanti kedingi kan dibenci. Jadi memang ada apa? Ada indikasi, ada niatan, ada maksud, sudah nggak benar kan. Nah, biasanya orang-orang yang tipe demikian ini itu orangnya kreatif. Itu channel di channel ya. Jadi orang-orang yang disebutkan beberapa tipe tadi, mulai dari dari Mokhoti sampai Anani, itu orang-orangnya kreatif. Karena apa ya? Semakin banyak kepentingan yang ingin didapat, maka dia semakin pintar membuat alasan. Jadi kreatif apa? Kreatif bikin alasan untuk melakukan kebohongan pada orang lain. Jadi orang pintar bikin alasan, ya. Itu bukan untuk itu sebagai ciri ya, salah satu ciri orang itu berkepentingan. Semakin banyak kepentingan yang ingin didapat, maka semakin dia banyak membuat alasan. Jadi kreatif dalam membuat alasan untuk melakukan kebohongan. Itu ciri. Nah, kalau mendapati mendapati orang demikian ya segera hindari. Hanya kita harus waspada. Itu cirinya. Al-mukhati yuridu bika al-makruha. Min khaitu la ta'lamu, misalkan sekiranya orang ngerti siro. Jadi mereka selalu mempelajari titik-titik lemah orang yang bisa target sasaran pembohongan, penipuan. Ini selalu mereka pelajari. Titik-titik lemahnya di mana. Jadi kadang kita orang Jawa itu gampang terlena. Ada orang lain, apalagi yang belum dikenal, saya sudah lama mengenal bapak, mengenal ibu, gini ibu orangnya baik, buktinya gini. Nah, pertanyaannya dari mana mereka tahu? Ya mereka survei dulu. Nanti survei, mereka tanya-tanya dulu dengan orang yang kenal dengan ibu yang dimaksud tadi. Ya pasti data punya banyak. Nah, orang Jawa kadang terlena, dipuji sedemikian rupa di sundul langit ya, istilah lain. Akhirnya dia terperdaya, terlena, akhirnya terperdaya. Nah, ini hati-hati. Makanya sebagai filosofi Rusia kan begitu. Menurut Jawa kalau di pangku kan mati. Di pangku maksudnya apa ya? Dalam perilaku sosial ya dipuji tadi. Makanya hati-hati dengan pujian.
Apa sih artinya dipuji kan ya? Manfaatnya apa dipuji? Kalau misalnya kita berbuat baik kalau nggak ada yang muji, terus kerugian kita apa? Kan nggak ada. Kalau dipuji manfaatnya apa? Kalau tidak dipuji kerugiannya apa? Kan sama-sama nggak ada. Udah biarkan aja, itu hak mereka. Mau muji silakan, bahkan mau mencaci pun silakan. Itu kita nggak apa-apa, nggak berpengaruh sama sekali. Ketika dipuji ya tetap kita, ketika dicaci maki tetap kita kan gitu, enak kan gitu. Sehingga kita nggak terlena, apalagi terperdaya, nggak akan terperdaya. Ya meskipun di balik itu banyak juga orang yang butuh pengakuan, bahkan kadang terjadi memaksa orang lain untuk mengakui apa yang dia lakukan. Konyol itu nanti. Ya kalau ada yang mengakui, kalau nggak ada tidak ada yang mengakui, berubah kan, berubah semangatnya, berubah usahanya, segala akan berubah karena menganggap sia-sia, oh tiwas melakukan ini dan itu, nyatanya nggak ada pujian sama sekali. Nah berarti beda lagi, itulah pengaruhnya. Tapi kalau kita hiraukan pujian-pujian itu, kita stabil. Apa yang kita yakini kebenarannya kita lakukan, udah terus lakukan. Ada pujian, nggak ada pujian tetap lakukan kan. Nah soal ada orang lain ada yang melakukan pujian, ya itu terserah, itu hak mereka. Yang penting kita nggak minta. Dan ketika ada pujian pun, datang pujian, kita nggak terpengaruh oleh pujian itu. Kita tetap semangat, tetap istiqomah melakukan. Nah inilah yang harus kita lakukan seperti itu. Makanya harus waspada kan, waspada dengan orang-orang yang bertujuan atau berkeinginan untuk melakukan kebohongan atau memperdaya. Puji kan memperdaya, jadi jangan sampai terperdaya oleh mukhotir tadi. Hati-hati, caranya hati-hati. Kadang kita sudah hati-hati masih terperdaya. Jadi mereka paham sekali titik lemahnya di mana, dalam apa, itu ngerti. Kadang orang itu jatuh karena apa? Pada titik lemah pujian. Kadang orang itu jatuh pada titik apa? Titik susah misalnya, kesedihan. Tipe orang kan macam-macam. Bukan berarti pujian atau meninggikan apa derajatnya atau mentalnya, ya, belum tentu. Kadang orang ya itu titik lemahnya kadang di situ, di pujian. Kadang ada yang titik lemahnya di cacian, macam-macam kan titik lemah seseorang. Ya tipe orang begitu. Bukan berarti kalau ketika dipuji kemudian setiap orang harus semangat, belum tentu. Nyatanya banyak juga orang terlena akhirnya jatuh karena pujian. Sebaliknya, orang jatuh karena titik lemahnya di cacian atau kesengsaraan, kemiskinan, kefakiran, banyak juga. Sebaliknya banyak juga orang jatuh karena di titik kesejahteraan, titik puncak kesejahteraannya jatuh, banyak juga kan. Ini terlena. Nah ini yang perlu kita pahami, dan kita pedomani ketika kita sudah paham bahwa perilaku sosial masyarakat itu seperti itu, betul-betul beragam, heterogen, kompleks ya. Maka ya ilmu-ilmu seperti ini kita pelajari, minimal kita ketahui kan bahwa tipologi manusia itu seperti itu, baik individu maupun kelompok sosial pun ya sama seperti itu, ada seperti itu, jadi macam-macam. Nah, tujuannya apa? Hal demikian ini kita pelajari biar kita ini nggak gampang kaget, tidak mudah panik ya, tidak mudah panik menghadapi seseorang, baik individu maupun kelompok. Makanya lah ini ilmu perlu kita pelajari, kita pahami, dan terus kita kembangkan ilmu-ilmu seperti ini. Karena pada saatnya tidak menutup kemungkinan kita akan berkumpul dan berkumpul dengan masyarakat ya, dengan tipologi macam-macam ini, dan selalu ada, nggak mungkin
satu kelompok masyarakat kemudian baik semuanya tanpa ada celah, tanpa ada cacat, nggak mungkin. Pasti ada lah titik-titik lemah, kekurangan dari salah satu anggota kelompok itu pasti ada, nggak mungkin baik semuanya. Atau jelek pun begitu, nggak mungkin semua jelek, nggak mungkin, pasti ada ya titik lemahnya kan gitu. Nah, itulah manusia. Sekarang baik belum tentu baik seterusnya, atau sekarang jelek belum tentu jelek seterusnya. Tidak tentu kemungkinan satu saat ke depan bisa berubah, yang jelek menjadi baik, bahkan yang baik bisa berbalik jadi jelek kan, bisa jadi. Itulah manusia yang mukallibal qulub. Pendirian pun begitu, tidak selalu istiqomah. Itulah manusia, sekarang senang bisa jadi besok susah, sekarang susah kebalikan bisa jadi besok jadi senang kan. Itulah manusia, dan itulah kehidupan. Makanya sekali lagi hal demikian itu kita pelajari, kita pahami, dan kita jadikan dasar dalam berperilaku sosial. Itu akan menemukan orang, secara individu maupun kelompok manusia yang seperti tipe-tipe ini pasti ada. Jadi kita temukan. Nah, ketika kita betul-betul menemukan tipologi orang seperti tadi itu, disebutkan beberapa orang tadi, kita nggak panik lagi. Karena nggak panik sehingga bisa menghadapi dengan tenang dan baik. Itulah untungnya kita tahu. Jadi orang yang tidak tahu itu kan gampang panik. Ini contoh sederhana. Ketika kalian sedang nyenyak tidur atau tidur dengan nyenyak, tiba-tiba dibangunkan, kaget kan ya. Apalagi suasananya pada saat terbangun itu beda dengan pada saat persiapan mau tidur. Beda. Ya. Misalnya kan, waktu persiapan tidur nyaman-nyaman aja suasananya. Begitu pas terbangun, ternyata hujan. Panik ya? Panik. Atau misalnya pas ada terbangun ada suasana kebakaran, panik kan? Ini karena nggak sama dengan pada saat suasana persiapan tidur tadi. Nah, kenapa panik ya? Karena nggak mengetahui sebelumnya. Coba kalau diketahui sebelumnya, dia nggak akan panik. Ibarat mau dipukul misalnya. Ini saya mau mukul kamu persiapkan. Kamu persiapan. Jurus apa misalnya kan ya? Panik nggak dia? Hah? Enggak, kamu sudah tahu. Nanti cara mukul saya begini, kamu harus misalnya nolak dengan cara ini misalnya. Panik nggak? Ya enggak. Tapi kalau nggak ada pemberitahuan apa-apa, tiba-tiba kan ya, panik. Nah, inilah ilmu itu seperti itu. Kenapa kita belajar, kita mencari ilmu? Ya biar nggak gampang panik ya, ya karena tahu kan ya. Nah, jadi dan kita dalam hidup nanti pasti kan tata kehidupan yang beragam, manusia yang beragam, sifatnya, perilaku segala macam beragam. Nah, semua itu kita ilmu nih, biar kita nggak mudah panik. Nah, orang panik itu tanda orang lemah. Kalau lemah berarti tanda dia kalah. Kalah dia. Nah, biar nggak kalah, biar nggak lemah, maka jangan panik. Cara biar nggak panik ya harus tahu, gitu ya. Tahu. Nah, tahu itu ya ilmu di ilmu tadi. Biar nggak gampang panik. Jadi ini cirinya. Siapapun dalam kondisi panik berarti itu dia lemah. Ya, makanya ada pepatah kan ya, sembunyikan kelemahan dalam kebisuan kan ya. Bingung akhirnya lawan kan ya, lawan bingung, dikira nggak bisa dikira nggak dikira nggak bisa, jangan-jangan nanti bisa. Nah, dikira bisa kok diam kan, bingung kan. Jadi energi utuh, kekuatan utuh suatu saat dibutuhkan, tinggal mainkan aja.
Ya dalam bahasa agama ada, kita dikenalkan dengan istilah sabar, kita dikenalkan dengan istilah ajaran apa ikhlas kan. Ya, sebenarnya di situ tuh hubungannya dengan istilah tadi, sembunyikan kelemahan dalam kebisuan itu. Dan itu adalah bentuk perlawanan dari sekian banyak hal tadi, termasuk al-murai. Kenapa kita meskipun bisa beneran, meskipun punya benar, kenapa buat apa sih kita pamerkan pada orang lain? Itu apa keuntungannya? Bagi orang berkepentingan untuk mendapatkan harta itu, oh beneran kan ya dipameri, oh, tinggal menyusun cara aja, kapan bisa mengambil kan gitu ya? Iya kan ya, dicuri kan? Nah, itu banyak dampaknya. Maka Islam melarang, nggak boleh pamer. Iya nih, ya, apa ya, ya kalau beneran, meskipun benar pun nggak boleh. Karena apa akan cenderung membawa sifat kesombongan. Maka biar apa, biar aman ya kita lawan kan ya, kita lawan. Jadi semua perbuatan yang jelek tadi itu kita lawan. Bentuk perlawanannya apa? Itu kita sembunyikan kelemahan dalam kebiasaan tadi. Artinya apa? Kita nggak boleh pamer. Itu yang kita misal punya sesuatu, apa sih yang kita punya? Berapa sih yang kita punya? Oh semuanya itu hanya, kalau kita pada hakikatnya kembalikan lagi, semua itu adalah milik Allah. Apapun yang kita punya, terus buat apa yang kita pamerkan? Ya kalau sekedar memberitahu bahwa untuk pada orang lain ketika membutuhkan sesuatu yang kita punya, oke lah kan. Beda lagi sih. Cara dan ceritanya kan beda, tujuannya kan beda. Apakah itu pamer ya? Nanti juga dilihat tujuannya. Kalau sudah memberitahu pada orang lain bahwa saya punya ini, dengan tujuan apa? Suatu saat orang itu membutuhkan seperti apa yang saya punya, tidak jelas tujuannya. Oh saya ada orang tetangganya atau siapa butuh ini, kain gitu, dua kan ya. Nah, kalau tujuan seperti itu ya nggak apa-apa, boleh. Ya, bukan al-murai tadi yang dilarang itu. Beda lagi ceritanya. Nah, maka semua itu ya kembali kan ya, menangani hati jadi. Nah, tuh. Ini ditoto sih benar. Ya, di penjelasan pertama al-mukhati yuridu bika al-makruh min khaitu la ta'lam. Jadi mencari lengah, mencari kelengahan. Di mana ada kesempatan lawan atau biar terlena sikapkan gitu. Kan ya hati-hati, benar, hati-hati. Nah caranya ben gak kedosan ya waspada, cukup di tingkat waspada, gak perlu pada tingkat sudon, cukup waspada aja kapanpun, dimanapun, dan bersama siapapun. Waspada. Kita iki wong pinter-pinter, pinter lucuan larangan. Bahwa lan utawi mukhati ya diru ku ngilangno sapa mukhati laka maring sira. Ya diru ku ngilangno sapa mukhati laka maring sira. Al-hubba ing seneng, demen, cinta. Wa iradatal khairi lan ngarepno kebagusan. Famata famata alimta mongko semangsa weruh sira. Bi khotli kelan penipuane mukhati,
Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, kita akan tahu, oh ini tipe orang pembohong, oh ini tipe orang pemerdaya. Nah, namanya pemerdaya aja ya sampai habis kan dengan pemerdaya, diperdaya betul kan, diperdaya dalam hal apapun, diperdaya. Apa yang bisa diraih semuanya. Tamat alim tapi khatir. Wa makrihi, wa makrihi lan penipuane mukhote. Semuanya akan terbaca. Artinya apa? Apapun perilaku orang, bentuknya apapun ya, cepat atau lambat, pasti akan terbaca, pasti akan konangan, pasti akan diketahui oleh orang lain. Sepandai apa berbahasa, sepandai-pandai apa tupai melompat, pada saatnya akan jatuh juga. Sepandai-pandai manusia berbohong, mengelabui dan segala macam, atau membohongi, memperdaya, pada saatnya akan kena batunya juga, artinya ketahuan. Meskipun apa dikemas sedemikian rupa biar gak konangan, ya saat itu sekali dua kali mungkin perlu, pada saatnya akan kelihatan, akan ketahuan. Itu pasti ya, pasti nggak bisa tidak. Karena pas semakin lama orang akan semakin tahu, semakin paham, sehingga semakin banyak orang yang waspada. Nah, kalau banyak orang yang waspada dengan dengan yang melakukan, yakin pada saatnya ketahuan. Sak pinter-pinter ya orang pemberdaya dengan berbagai alasan yang kreatif ya, pada saatnya akan ketahuan. Karena semakin banyak korban, maka semakin banyak yang waspada kan gitu. Dan mereka bercerita pada temannya, pada yang lain, bahwa si A ini orangnya nggak baik. Karena kan semakin banyak orang waspada. Satu orang yang terperdaya, dia akan bercerita minimal pada keluarganya, teman terdekat, terus akhirnya berkembang kan ya, satu kampung ngerti kabeh. Nah, dia pasti menang masalah kabur daripada satu orang. Akhirnya apa? Ketahuan juga kan akhirnya. Wa makrihi nafarta, monggo melayu siro. Wa nafarta monggo melayu siro. Minusake mukhote, tinggalkan, cepat tinggalkan. Kalau menjumpai para pemerdaya. Tujuan lezu fisikoti, karena apa sih kepercayaan di kelan mukhote, dan nggak bisa dipercaya lagi, cepat tinggalkan, jangan dirawat. Terus ngerti tujuan malah dirawat. Nah, biasa kan ngono ya, sepuran aku ya semua. Saya temenan segala macam, mas rasa udah cacat ya cacat. Karena apa? Itu sudah sifatnya biasanya. Ya, biarkan aja. Artinya jangan mudah terpercaya juga kan ya oleh rayuannya. Mas aku saya tobat terus iskapo segala iskabujuan mana misalnya. Nah, jangan mudah terperdaya oleh pengakuannya itu. Nah, mereka sifatnya seperti itu kok ya. Nanti ketika dapat kesempatan, tujuan mana? Ketika butuh, rayu-rayu lagi, menunjukkan bahwa dia benar-benar sudah tobat. Kan angel. Nah, daripada begitu, cepat tinggalkan aja. Artinya apa? Jangan lagi bekerjasama dengan orang ini. Jangan lagi terperdaya. Nah, bahasa lain ya. Dan sampai masuk lubang kedua kalinya, terjatuh dalam lubang yang sama.
jangan sampai, cukup sekali aja jatuh dalam lubang yang sama, jangan sampai kedua kalinya. Itu artinya apa? Tidak ada kewaspadaan. Kalau sampai jatuh kedua kalinya bahkan kesekian kali dalam lubang yang sama, berarti jelas dia terlena. Nah kalau terlena ya akhirnya apa, jadi santapan ya, jadi santapan atau objek ya pemberdayaan orang-orang yang nggak benar tadi. Nah sebenarnya semua itu dijadikan pelajaran. Nah itu yang pertama, al-khodek. Yang kedua, wal murai, lantai uang kan apa, pamer-pamer ya, pamer atau uang yang nyudah-nyudah ternyata apa sih ditueni itu murai pada orang lain. Yuri ku ngawaruhno sepemurai kaya siro. Aku lupa tuku ngene. Nah, saya ini misalnya diikuti surat takok kan. Ya, kalau udah begitu bisa lagi dia nggak akan melakukan, nggak akan cerita lagi. Paling cari objek lain, akan cerita pada yang lain lagi. Khilafama yang melayani barang. Uang kang utawi yoma alai kowe ngatasi uang utawi wong alai kowe ngatasi ma. Ya kowe niku ana sapa murai. Ya kowe ana sapa murai fasikon iku wong kang fasik. Jadi mereka yang pamer itu adalah salah satu kategori orang yang fasik. Safilan terwongkan asor jelek dipekertinya. Karena pada indikasi sombong. Nah, sombong itu ada indikasi orang itu meremehkan pada orang lain. Kalau aku ini, itu artinya apa? Menganggap orang lain lebih rendah derajatnya dibanding dirinya. Itu dampaknya. Sehingga apa? Nyepeleknya wong. Nyepeleknya. Fayuri mongko ngawarohno sira. Fayuri mongko ngawarohno sapa murai ka ing sira. Anau satemene murai solehun iku wong kang bagus. Ngaku-ngaku nih, aku iki wong apik. Nek ana wong nganti ngomong ya, nganti kau ucap aku wong apik, wong soleh, wong jujur ngene-ngene. Ojo gampang percaya. Ojo gampang percaya. Wong bener-bener wong apik. Orang bakal dia cerita aku wong, dia akan diam. Dia akan memberikan bukti bahwa dia adalah orang baik dalam bentuk perilaku dan ucapan. Nggak perlu nyudah-nyudah gitu. Aku wong apik, aku mau dermawan ya. Aku bersedekah sampai nangis gini. Juga mau percaya. Jangan mudah terperdaya. Wal murai yurika khilafama. Gimana? Fayurika anahu solihun. Ini tuh dia ini wong apik ya. Ali yang terbongkar luhur. Ora takok kan. Aku ini wong mulya. Mau kampungnya aku apa dihormati. Sak kampung hormati kabeh. Ora takok.
Wayakun ya ana sapa wayakun ya ana sapa murai Dani ane gorong kang asor. Dani ane gorong kang asor. Sakitol himati tur wong kang apa turun semangate apa namanya sejogate ini atau semangate sih nggak punya harga diri lagi. Fayuri ka'nahu syarifun nafsi. Fayuri mongko nyuto-nyutono ya. Sapa murai kaing sira. Anau satu meneh murai syarifun nasi iku wong kang mulia-muliane. Oke. Nyuto-nyutono. Aku iku wong apik tenang. Nahidul azimati tur apa bangkit gerigah ya sejone. Wayaku lan ana sapa murai wayaku lan ana sapa murai akilan iku wong kang mangan. Apa binatang buas misalnya terhadap pangsanya, wah dia lunak kan ya, nggak menunjukkan kepuasannya, tapi di balik kelunaan itu seakan-akan orang hewan yang zina ya. Dia sedang melakukan menunggu titik lemah objek kan ya. Singa macam misalnya kalau mau menerkam mangsanya dia lunak halus begitu dikira begitu ada kesempatan kan ya langsung terkam kan. Nah, itulah yang harus kita waspadai kan orang yang menunjukkan atau bilang orang saya apa ya sekarang untuk diwaspadai. Syarifun nafsi nahidul azim mayakun akilan. Nah endingnya apa? Memangsa ini koyo api-api halus-halus sopan-sopan tapi begitu ada kesempatan makan itulah murai. Nah ini kabeh kudu diwaspadai. Akhirnya namu ala nasi ing pira-pira bondone menungso. Nah saiki banyak ya kasus-kasus seperti itu. Ono wong gak dikenal bertamu bilang cerita kan, wah aku toko apa toko daerah iki kenapa kencan sangu melaku iki sebengi gak penginapan hanya numpang boleh gak saya numpang di rumahmu bermalam. Nah jenenge
wong api ojo kan ya diterima dengan sopan, dengan baik kan, difasilitasi. Ujung-ujungnya apa? Dia merampok. Banyak. Makanya kadang ya di perumahan itu di mana kan ada ditulis sih kan. Ya, lewat jam sekian dilarang menerima tamu. Apa tidak menerima tamu kan gitu. Ada kan di perumahan itu biasanya. Ya karena apa mereka waspada kan apa mungkin pernah terjadi sebelumnya hal demikian itu. Atau di jam berapa misalnya ada larangan ya. Larangan bertamu lewat jam sekian kan gitu. Kan ada kan di kampung-kampung yang ada aturan seperti itu. YKB itu karena apa? Demi kewaspadaan ya. Karena apa pernah terjadi hal yang tidak diinginkan. Jika kampung dibatasi. Ya, batasi. Ya, angel lah. Bil batili kelawan talang kelawan batil. Fayuri mongko nyudono to awe weruh sapa murai ka ing sira. Anau satu murai amin niku wong kang terpercaya. Semua apa disampaikan aku ini wong jujur kan. Alama yang tak sebarang. Alama yang atas barang istau tahu kang titipi. Sapa wong ing min malin bayane barang. Aku mau jujur titipi apa tak cukup sama mestine kan biasa kan lho ya. Caramu sama mestine tak cukup sama mestine aku diamanati wong. Aku lan ono Fayuri mongko ninggalno ya to ngawarono sapa murai kang sira amal sak temene murai ala khilafi ma iku ngatasi sulayane ma ya aku niku ana apa ma. Jadi semua itu berbalik bukannya sesungguhnya yang diucapkan. Nah ini juga aku perhatikan betul kan. Jadikan sebagai pengalaman bahwa dalam kehidupan bersama itu pasti akan kita temukan tipe-tipe orang seperti ini. Maka kita harus waspada. Kenapa? Nggak semua orang baik, nggak semua orang jelek, tapi selalu ada kan. Selalu ada dalam satu kelompok masyarakat pasti ada. Tipe-tipe orang yang seperti ini pasti ada. Wa mata araf tamah wa muntawin alaihi minal akhlaqi as-safirati. Wa mata araf ta langsung masuk siro. Wa mata araf ta langsung masuk siro maing barang. Wa taima muntawin iku apa? Kalumpit alaihi ngatasi wong. Minal akhlaqi bayane budi pekerti ta akhlak as-safilati kang asor.
Lafat ta mongko lebet sira ing wong di ngelempet artinya menyembunyikan ya, menyembunyikan perilaku jeleknya, paham ya. Jadi dia cerita panjang lebar tentang keapiannya, hanya cerita tadi di balik cerita kebaikan itu dia menyembunyikan dia menyembunyikan perilaku jahatnya. Makanya hati-hati ya sama hewan buas ya, singa, macan kan. Iya meskipun itu dari kecil terdidik dengan baik sehingga seakan-akan lulut, ngerti lulut ya? Apa bahasa lulut? Seakan-akan jinak. Pada satu saat ya akan muncul sifat kehewanannya. Pada saat akan muncul. Nah ini makanya ya harus waspada kan ya, harus waspada. Seringnya macan ya kapanpun macan. Cina kan ketika belum punya masalah. Kalau punya masalah dia akan muncul sifat kehewanannya, kepuasannya. Dia ada cerita kan, gimana tuh ya di Kalimantan ya. Ada seseorang memelihara anjing cukup banyak di rumahnya. Ya ketika anjing itu terpenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, ya dia patuh, tunduk, taat kepada majikannya, apapun dipenuhi. Jadi seakan-akan apa anjing yang buas ini apa namanya sih jinak kan ya. Dan apa yang menjadi keperluannya, kebutuhan si majikan dipenuhi oleh siapa sekelompok anjing tadi, pemeliharaan tadi. Apa yang terjadi? Si majikan satu saat pergi keluar kota beberapa waktu. Ya mungkin majikan sudah menyiapkan makanan di rumahnya, tapi ya namanya hewan kan ya, makan tidak cukup sekali dua kali ya, sehabisnya. Sementara persediaan yang disediakan, persediaan makan tidak cukup untuk waktu selama bepergian keluar kota itu. Apa yang terjadi? Anjing yang tinggal di rumah yang asalnya jinak ya, nurut, gara-gara kelaparan sekian waktu jadi puas. Suatu saat yang majikan datang, jadi santapan mereka bersama. Itu kan jadinya. Jadi hewan tetap hewan. Jinak ketika dididik pada saatnya tetap muncul sifat kehewanannya. Nah itulah tadi yang gambaran ilustrasi sebuah murai tadi seperti itu. Di balik cerita manisnya dia menyimpan niat jahatnya. Mungkin agak betul-betul hati-hati, waspada kan, bisa kecolongan kan ya. Saya juga kecolongan kan, kono hati-hati tenang ya. Cawe itu khusus hati-hati tenang kan. Jangan mudah tergiur oleh ucapan rayuan janji manis ya. Nah, terperdaya kan. Hati-hati tenang. Lafat tahu lafat tamang kang lebih sira ing wong lafzan nawati apa namanya kelawan kaya ngelempet di sini kurma ya naka kalau satu menisiro lah tasdiku iku ora percaya siro di kelawan mau sapa murai wal munafiqu kal murai fi annaku lam min huma
yubtinu khilafa ma yudhiru illa anna khuluquhu asfala li'annahu la yakunu qasirun 'alal munafiqin. Wal munafik lan wong munafik kal murah iku kaya wong kang nyuto-nyutono fi anna kula minhuma ing dalem satemene saben-saben karone munafik wal murai yubtinu iku nyamarna sapa kula minhuma khilafama ing sulayane barang di bersama sama-sama menyembunyikan niat jahatnya kan. Yudhuru kang lahirno sapa kulun illa anna khuluquhu kecoba satemene budi pekerti illa anna khuluquhu kecoba satemene budi pekertine sapa munafik wal murai asfala iku luwih asor kan luwih jelek luwih hina lianau kerasa temene khuluqahu layakun iku ora ana apa khuluqah qasirun iku apa cekak ya alal munafiki ing atase wong munafik wal munafiki lan wong kang dinifaki lau gede wong fal murai mongko wong kang murai yuri ku nyuto-nyutono sapa murai kang sira ma yurika litamila ilaihi ma ing barang yuri kang nyutono sapa murai kang sira litamila supaya ndoyong sira ilahi maring wong mau jadi biar terpengaruh maksudnya litamila ilahi diomongi supaya enak kan tujuannya apa biar terpengaruh itulah cara mau pengaruh macam-macam. Jadi orang kalau punya kepentingan mempengaruhi, dia akan menunjukkan yang baik-baik dan dia akan melakukan yang baik-baik. Pertanyaannya apakah itu benar orang baik? Nah, kita buktikan kan gitu. Bagaimana cara membuktikan? Ya jangan cukup sekali, 2 kali, sekian kali. Dan kepada sekian banyak orang kan gitu. Kalau cukup sekali ya jangan mudah percaya. Nggak kenal tiba-tiba datang. Bingkisan cerita saya ini orang baik ya. Saya ini dapat amanah dari masyarakat, dari rakyat, suruh nyalon ini dan itu ya demi amanat maka saya lakukan. Bingkisan saring sebungkus mulai dipercaya, jangan mudah percaya. Sebelum membuktikan sekian kali sekian waktu yang menunjukkan benar-benar itu dia orang baik.
Jangan mudah percaya loh. Litami lain-lain. Jangan mudah kepincut, jangan mudah terperdaya, jangan mudah terpengaruh. Wata kita fihi alistiqomah. Wata kita lang yakin no siro. Fihi dalam wong alistiqomah tu ing jejak. Prinsip harus kuat. Dan gak mudah apa, gak mudah terpengaruh. Prinsip mental harus kuat kan, dan gak akan mudah terpengaruh. Wal munafiku yasturu i'tiqadahu ad-dini. Oke. Sesudah yang besar bila tahu hidayah waradahulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amitna fi tariqati umafatin pada sunnah.